ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk minum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencoba itu? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apa yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau memukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan. Dan jangan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Hosiana. 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 Diberikan kesempatan kepada yang memuji Tuhan. Tidak ada? Pas. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, Masa dan Meribah. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, mereka dari satu tempat ke tempat yang lain. Perjalanan yang mereka tempuh adalah memang sangat sulit. Mengapa? Karena kalau kita lihat ya, di Mesir sana itu hanya 4% yang orang bisa hidup. 96% itu gurun semua. Sehingga ya memang secara manusia wajar kalau mereka bersungut-sungut, karena tidak ada kehidupan di sana. Apalagi ketika memasuki yang namanya padang gurun Sin, tidak ada kehidupan sama sekali. Lalu yang terjadi di sini adalah mereka dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Kisah perjalanan hidup mereka ada kalanya senang, ada kalanya juga susah. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita lihat ketika mereka yang namanya Mara, memang sumur itu sampai hari ini, air yang mereka temukan adalah pahit. Tetapi karena anugerah Tuhan, maka air itu menjadi manis dan mereka boleh menikmati.
Lalu mereka berjalan antara Mara dengan Elim. Itu ya mungkin 1 jam lah perjalanan. Ternyata Tuhan membawa mereka ke sana. Di sana ada 70 pohon korma dan 12 mata air. Berjalan lagi. Menuju kepada Sinai. Perjalanan juga tidak begitu jauh dari tempat itu. Yang terjadi di sana mereka tidak menemukan air. Lalu yang terjadi adalah mereka mulai marah-marah. Lalu mulai bertanya, ada Tuhan enggak? Mulai ada sungut-sungut di dalam kehidupan mereka. Makanya dikasih nama marah. Itu artinya bersungut-sungut, bertengkar. Terjadi pertengkaran di antara mereka. Di manakah air? Mereka mempersalahkan Musa. Mengapa engkau membawa kami ke tempat ini supaya kami mati binasa? Berikan kepada kami air. Hidup yang penuh dengan sungut-sungut di dalam kehidupan daripada mereka. Ya, ketika saya melintasi daerah itu, ya persis seperti bulan ini. Saya dalam hati saya bilang wajar. Mengapa wajar? Karena memang daerah gurun. Jadi kalau kesulitan di sana memang air. Air itu hanya di Sungai Nil itu yang memang ada airnya. Yang lain-lain sulit. Sulit sekali. Yang kita perlu melihatnya di sini, bahwa memang proses kehidupan daripada manusia itu memang ada kalanya harus diliwati yang namanya suka dan duka. Dan bahkan ada kalanya lebih banyak dukanya daripada sukanya. Lebih banyak susahnya daripada senangnya. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dari satu penderitaan ke penderitaan yang lain. Contoh kita lihat bangsa Israel. Cukup lama mereka menderita di Mesir. Selama berapa tahun? 400 lebih tahun. Lumayan, cukup menderita. Baru keluar jalan berapa ini, nggak ada air lagi. Muter-muter. Sampai akhirnya pusing 7 keliling. Itulah kisah perjalanan kehidupan daripada manusia. Jadi ada kalanya, ingat baik-baik, ada kalanya kita yang ikut Tuhan, jalan hidup ini tidak semulus yang kita bayangkan. Ada kalanya orang bilang ikut Tuhan itu memang enak, tapi ada jalan yang harus diliwati dulu. Ada pahit-pahitnya dulu. Nanti seperti mereka juga ada jalan yang ketemu dengan pahitnya. Kalau ikut Tuhan nggak ada yang pahit-pahit. Nggak usah ada yang pahit. Memang harus diwati. Itulah jalan hidup manusia yang sudah diatur demikian. Mau tidak mau, kita harus menjalani. Karena kita tidak jalan sendirian. Ada satu pribadi yang selalu bersama dengan kita di dalam menjalani. Kesulitan pasti ada di dalam kehidupan kita. Kemudian berangkatlah mereka, segenap jemaah Israel itu, dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Jadi Tuhan yang suruh, kamu harus ke sana, ya ikut. Ke sana lagi ikut. Dari satu tempat persinggahan demi persinggahan. Itu namanya jalan ikut Tuhan. Jalan ikut Tuhan ya jalani. Sekarang kalau kita lihat jalan tol juga ada kalanya macet. Macet parah. Itu sudah bayar. Tapi harus macet. Jalan hidup ini seperti yang kita nggak terbayang.
kehidupan kita tidak seperti yang kita bayangkan, yang mulus-mulusnya. Tetapi untuk mencapai yang namanya mulusnya ini, harus melewati jalan-jalan yang penuh dengan berliku-liku perjalanan. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Anggaplah kita seperti orang Israel. Dari satu kontrakan ke kontrakan. Pengalaman. Makanya suaranya melengking tinggi ini, partainya pengalaman ini. Dari satu tempat ke tempat yang lain, pindah dari satu kontrakan ke tempat kontrakan yang lain, pindah dari satu kerjaan ke tempat kerjaan yang lain. Kita kira nanti di sana berhasil, ternyata juga nggak berhasil. Kita kira di sana ada amannya, ternyata di sana juga tidak amannya. Akhirnya lama-lama mulai mengomel-mengomel. Kenapa nasib saya demikian? Ya jalaninlah. Ada kalanya kita sudah dapat pekerjaan, tapi diperhadapkan lagi dengan orang yang mungkin sifat dan perilakunya yang sedikit-sedikit marah. Akhirnya kita terpancing emosi, daripada begini aku keluar aja. Ada yang kemarin, gimana telepon? Tolong anak saya ini udah keluar dari kerjaan, mau cari yang lain. Saya bilang silahkan, cari aja. Kamu kira cari kerjaan memang nggak gampang loh. Bisa mau cari gampang, tapi nanti ketipu juga. Ada lowongan, tapi ke sana harus setor sekian. Hidup ini nggak susah, nggak gampang. Perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam perjalanan menuju kepada kebaikan, kita seolah-olah berjalan di padang gurun, dan ternyata tidaklah gampang kalau kita berjalan di dalam padang gurun. Banyak kesulitan, banyak cobaan yang kita hadapi di dalam kehidupan daripada hidup ini. Tetapi yang penting di sini adalah kita tidak jalan sendirian. Ada satu pribadi yang selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita dalam menjalani liku-liku jalan hidup kita. Mengapa? Karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Selalu pasti akan menolong di dalam kehidupan. Memang kalau orang adalah masalah itu hidupnya bersungut-sungut. Sama dengan mereka tiap hari, aduh ini lagi. Roti ini lagi. Aduh, kenapa saya harus ini seperti mereka? Kenapa engkau bawa kami keluar dari misi? Ada kalanya dia tersalahkan orang yang pernah bawa dia ke Jakarta sini. Kenapa dulu kau bawa saya ke sini? Kau janji bilang di sana aman. Ternyata sampai di sini susahnya tambah susah. Akhirnya susah di atas susah. Dia ngomel sama orang yang bawa dia. Dia memang ada tujuannya baik supaya nasib kita baik. Tetapi perlu proses. Jangan kau datang langsung mau berhasil. Ada harus melalui satu proses kehidupan. Tuhan menuntun kita. Tuhan telah berjanji. Kamu akan kupimpin dan tuntun kepada satu negeri yang baik. Di sana susu dan madu. Itu lambang simbol daripada kemakmuran, kebaikan Tuhan yang nanti mereka dapat. Tapi mereka menempuh untuk sampai kepada tujuan tidaklah gampang. Bayangkan 40 tahun mereka berjalan menuju kepada kebaikan. Harus selalu ikuti perintah daripada Tuhan. Minta tuntunan daripada Tuhan. Kalau Tuhan bilang ke sana, ya ikuti. Jangan Tuhan bilang ke sana, dibilang tidak ke sini. Iya kan? Tuhan ada kalanya atur kita, tapi kita nggak mau. Aku nggak mau deh. Biarin aja. Ikut sana, nggak mau. Ya, kalau nggak ikut ya udahlah, jalan aja menuju apa yang kau mau. Karena firman Tuhan juga bilang ada jalan yang disangka lurus, padahal di ujungnya menuju maut. Silahkan jalan. Kamu kira wah ini udah enak ini. Di ujung sana nanti mukamu seperti orang makan
Orang makan asam. Tidaklah gampang dalam menjalani kehidupan yang kita jalani. Jalan yang kita hadapi penuh dengan ujian. Jalan yang kita hadapi penuh dengan cobaan. Yang kita hadapi ini tidak tinggal diam. Di dalam langkah kehidupan kita, dia akan berusaha untuk mencobai kita. Supaya kalau bisa, rencana Allah di dalam kehidupan kita menjadi gagal di dalam kehidupan daripada. Makanya dia buat manusia supaya suka bertengkar di dalam kehidupan ini. Ini juga ada kalanya terjadi. Kala Tuhan masih menguji kesetiaannya, kebetulan dia pergi cari pulang, istrinya bilang, enggak. Jangan tanya-tanya. Pusing saya. Akhirnya terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Ya udah, kalau mau begitu, ya udah, kembaliin saya di kampung. Pulang aja sendiri. Terjadi pertengkaran di antara mereka. Bahkan Tuhan juga disalahi. Musa yang kena sasarannya. Kalau orang dalam masalah, biasa pendeta yang disalahin melulu. Pendeta di pihak salah, kau ini pendeta apa? Dialah yang paling benar. Saya dulu alami, baru ke gereja, sampai depan gereja, udah dibagiin envelope untuk isi persembahan. Saya langsung mengomel. Untuk apa? Saya kira ada isinya. Ternyata saya yang harus isi. Padahal waktu itu namanya masih kuliah, nggak ada sama sekali. Saya bilang, saya mau isi apa? Nggak usah kasih saya. Orang susah dikasih lagi envelope. Itu kenyataan. Karena kesal. Nggak ada duitnya. Dikasih envelope lagi. Memang salah jiwa manusia demikian. Tapi akhirnya saya sadar, iya juga ya. Cuma ada baiknya saya mau kasih apa juga. Jadi bertolak belakang dengan kehidupan ini. Tetapi satu hal yang saya mau ambil di sini, memang ternyata Tuhan mau menguji kita. Itu memang ada kalanya kita harus melewati jalan-jalan yang memang kita merasa kita tidak kehendaki. Tetapi itulah jalan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita lewati menuju kepada kebaikan Tuhan. Makanya Yesus bilang ada dua jalan. Jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Pilih yang mana? Yang sempit. Tapi kenyataan sehari-hari. Iya, kenyataan sehari-hari siapa yang mau pilih yang jalan sempit? Maunya yang tol. Jalan yang sempit itu simbol daripada jalan penderitaan. Jalan Via Dolorosa. Jalan yang penuh dengan penderitaan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita bisa dapat melewati jalan itu. Namun kalau Tuhan izinkan kita melewati, ingat baik-baik, saya kembali katakan seperti yang tadi, kita tidak jalan sendirian. Ada satu pribadi yang selalu berkata, jangan takut, aku menyertai kamu di dalam perjalanan. Ketika kita mulai bersungut-sungut, mulai bertengkar, mulai mengomel, tirulah apa yang dilakukan oleh Musa. Ketika mereka melihat mereka demikian, ada satu pribadi yang dia lakukan di dalam kehidupan daripadanya. Dan memang inilah pribadi daripada Musa. Ketika dia menyeberang Laut Teberau, tidak ada jalan, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Ketika diperhadapkan dengan ketika mereka dimarah, dia berdoa kepada Tuhan. Dan pada saat ini mereka ada di masa dan meribah. Satu pribadi adalah dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta petunjuk daripada Tuhan.
Inilah pelajaran buat kita. Kalau engkau diperhadapkan dengan ujian dan pencobaan yang engkau alami, larilah kepada Tuhan dan berdoalah kepadanya, memohon kepadanya. Karena di dalam dia ketika engkau memohon kepadanya, dia pasti akan memberikan petunjuk kepadamu. Ketika dia berdoa, apa yang Tuhan katakan? Apa yang kau pergi? Ke gunung Horeb, bawa tongkat yang ada padamu, dan pukulkanlah tongkat itu kepada batu itu, dan pasti akan keluar air. Kekasih sekalian dikasih dalam Kristus Yesus, kalau engkau memandang persoalanmu, engkau akan makin tenggelam di dalam persoalan. Tetapi ketika engkau memandang kepada Tuhan dan berdoa kepadanya, ada jalan keluar yang akan ditujukan kepadamu. Seperti Musa, ketika dia berdoa, Tuhan katakan kepada, apa yang kau pegang? Tongkat. Kuasa telah diberikan kepada dia. Otoritas itu diberikan kepadanya. Melangkah dan berjalan. Di sana sudah ada jalan keluar. Jangan engkau terpaku di situ. Melangkah. Jalan keluar sudah disediakan buat kita di dalam kehidupan ini. Inilah yang perlu kita hayati. Jangan sampai akhirnya kita menengok kembali ke belakang kehidupan. Kayaknya dulu saya hidup lebih baik daripada yang sekarang. Ya nggak mungkin yang lalu-lalu kembali ke kita pada saat ini. Kayaknya dulu saya enak di kampung, walaupun tiap hari tofa kebun, aman saya. Lapar, masak singkong, makan, aman. Di sini mau makan singkong, kecuali siapa itu yang suka ngantar singkong ke rumah. Ini orangnya ketahui. Tapi pada umumnya kan kita nggak begitu. Inilah kesulitan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita di tengah-tengah ujian dan pencobaan yang kita alami, coba engkau lari kepada Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Dan secara membuktikan, orang yang ada di dalam persoalan, di dalam kehidupan daripada dia lari kepada Tuhan, selalu ada jalan keluar yang Tuhan bukakan buat dia. Tidak mungkin tidak ada jalan keluar. Tuhan tahu bahwa kita ini adalah anak-anaknya. Hidup kita kan dilatih di dalamnya. Mengapa dibawa mereka berputar-putar selama 40 tahun? Melatih iman mereka. Mengapa ada kalanya kita berputar-putar di dalam persoalan yang kita alami? Mau melatih iman, mau ikut terus atau mau ikut atau mau mundur? Ada kalanya ada yang tidak tahan mundur, padahal kebaikan Tuhan sudah sediakan. Ada orang yang pernah bilang, saya mundur Pak. Kenapa mundur? Aku nggak jadi majelis lagi. Ya terserah deh. Kenapa aku nggak tahan lagi? Ini akhirnya dia mundur. Saya bilang, ya kalau kamu nggak bertahan, ya silahkan pilihlah jalan. Tuhan menguji kita itu ada kesetiaan enggak? Di tengah-tengah penderitaan, apakah kita tetap setia atau tidak? Dan kalau engkau menyatakan, kalau engkau setia, disitulah jalan keluar akan diberikan kepada. Disitulah jalan keluar akan diberikan. Yang penting engkau setia dan tekun di dalam doa. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka dia akan meluputkan kita daripada hal yang demikian. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar di dalam kehidupan. Dan itulah jalan keluar yang diberikan kepada mereka. Dan akhirnya mereka mendapatkan jalan keluar karena Musa memukul batu itu. Dan keluarlah dari batu karang. Ini terjadi karena mujizat Tuhan. Seandainya bukan dari pihak Tuhan, tidak mungkin hal ini terjadi. Hidup kita ditolong oleh Tuhan hanya karena mujizat Tuhan.
Hidup orang percaya yang percaya sungguh-sungguh dan berjalan di dalam kehidupan daripadanya dan terus berjalan. Ada mujizat Tuhan yang nyata buat dia di waktu-waktu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Coba bayangkan, bukit batu ini bisa dipukul hanya dengan tongkat, itu bisa keluar air memancar. Itu kan bukan Tuhan. Coba kalau bukan Tuhan, coba keluar dari sini pergi cari bukit satu di mana mukul sampai kau mati juga nggak akan. Tuhan itu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jangan kita kayaknya nggak mungkin lagi hidup ini. Ingat si minggu lalu kan firman Tuhan tentang si Nikodemus kan. Nggak mungkin, mana mungkin. Jadi kalau orang udah putus asa kerjanya, nggak bisa lagi, nggak mungkin lagi. Itu namanya orang yang putus asa. Padahal bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, ada kalanya kita juga diperhadapkan dengan kenyataan yang demikian. Tetapi anak Tuhan dibanding daripada itu, Tuhan langsung memberikan mujizat buat dia supaya apa? Memperkuat imannya bahwa bukti Tuhan masih ada menyertai kita di dalam kehidupan. Kadang-kadang kita juga seperti umat Tuhan pada saat itu, yang akhirnya mereka menamakan tempat itu Masa dan Meriba. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-7, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Kekasih sekalian, kalau orang sudah berjalan dengan perjalanan dan diperhadapkan dengan satu tantangan yang memang sangat berat, ada kalanya dia bertanya, ada Tuhan atau tidak? Kalau ada Tuhan, kenapa aku nggak ditolong? Itu pertanyaan. Mulai mempertanyakan. Saya dulu menderita, dan ini keluar dari mulut saya sendiri. Saya teriak